Menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Saya kira baik sahabat maupun saya sama-sama sudah tahu bahwa Pak Prabowo itu bukan orang sembarangan. Ketua Umum Partai Gerindra. Saat itu pertanyaan yang muncul adalah, kalau tidak salah di TV One, ketika Gus Dur ditanya, siapa Gus yang paling layak menjadi presiden Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas itu ya Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu. Kalau orang yang paling ikhlas itu ya Prabowo. Kalau orang yang paling ikhlas di Indonesia itu ya Prabowo. Mengamati suasana yang ada di Indonesia hari ini, melihat eskalasi politik yang sangat fluktuatif dari beberapa calon presiden dan calon wakil presiden, ya yang namanya politik ya begitu ya, menjadi sebuah iktikat yang sangat baik bagi rakyat Indonesia. Pergerakan mereka itu juga harus kita kawal bersama. Jangan sampai ada istilah bodoni moto melek. Kita juga tahu bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah masuk pada periode kedua dan hampir menjelang purna. Tentu akan ada pergantian kepemimpinan. Yang namanya pesta, maka semua yang hadir di situ harus benar-benar menikmatinya, merasakannya, merasa peduli, simpati, sehingga tergerak untuk melakukan sesuatu. Itu namanya pesta. Semuanya bahagia, semua senang, semua merasakan nikmatnya. Jika suatu saat nanti kita mendapatkan sesuatu dari adanya pilpres atau pesta demokrasi setiap 5 tahunan, bisa berupa logistik, material, non-material, atau rasa bahagia, maka sah-sah saja, saya kira begitu. Sampai detik ini sahabat, ada 3 calon yang muncul: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Mengamati 3 ini pula, setiap masing-masing individu juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 3-tiganya ini merupakan, harus diakui, anak terbaik bangsa Indonesia. Terlepas dari mana asal-usulnya dan lain sebagainya. Mereka manusia biasa, sama seperti kita. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Kita doyan nasi goreng, mereka juga doyan nasi goreng. Mereka doyan bakso, kita juga doyan bakso. Mereka makan micin, kita juga pernah makan micin. Jika kita menilik masing-masing dari 3 individu ini, antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan, ketiga beliau ini juga memiliki kelebihan masing-masing. Hanya saja jika kita menilai dalam hal akhafud doror gitu ya, kemadharatan yang paling ringan tentu pasti ada dari ketiga calon ini. Yang pertama, Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar itu gubernur Jawa Tengah 2 periode. Rambutnya putih, dari Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian kita tahu bahwa beliau juga memiliki banyak prestasi, itu juga tidak ada yang memungkiri. Orangnya ganteng, tinggi, kurus, ya 11-12 dengan Pak Joko Widodo. Sebagian kalangan menyebutkan bahwa Pak Ganjar ini representasi dari Joko Widodo. Meski kita juga tidak tahu apakah memang sama atau tidak. Kita bukan eranya perubahan dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi kita ini sedang masuk di era yang namanya melanjutkan legacy yang sudah ditinggalkan, yang sudah diwariskan oleh Presiden Joko Widodo. Katakanlah yang paling moncer hari ini, pembangunan ibu kota negara, ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan itu. Sehingga tentu membutuhkan pikiran-pikiran
yang koheren, yang linear, kira-kira begitu. Yang kedua, Pak Prabowo Subianto. Saya kira baik sahabat maupun saya sama-sama sudah tahu bahwa Pak Prabowo itu bukan orang sembarangan. Ketua Umum Partai Gerindra, jika berbicara mengenai Pak Prabowo itu, Gus Dur pernah menyebutkan bahwa kalau orang paling ikhlas di Indonesia ya Prabowo Subianto. Saat itu pertanyaan yang muncul adalah, kalau tidak salah di TV One ya, ketika Gus Dur ditanya, siapa Gus yang paling layak menjadi presiden Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas itu ya Prabowo. Kalau orang yang paling ikhlas di Indonesia itu ya Prabowo itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bicara mengenai Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan itu sebagaimana kita ketahui, beliau itu seorang akademisi, mantan rektor Paramadina, kemudian di era Presiden Joko Widodo diangkat menjadi Menteri Pendidikan, namun tidak sampai selesai ya. Di tahun berikutnya Pak Anies ini mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Pak Sandiaga Uno melawan Ahok. Ya, kita sama-sama tahulah apa yang terjadi di politik saat itu, bahwa Pak Anies Baswedan memakai politik yang bagaimana ya sama-sama tahu. Dan hari ini beliau diusung oleh Pak Surya Paloh ya, pemilik Media Group itu, yang sini brewokan ya. Dari tiga nama ini tentu ada banyak sekali rahasia-rahasia yang ada di dalamnya ya. Dari drama politik calon wakil presidennya, kemudian menjadi berpindah koalisi antara koalisi ini ke koalisi yang ini, itu juga banyak sekali. Bagaimana spekulasinya? Karena di Santri Bertutur ini patron yang kami lihat sebagai bangsa ini adalah dari kacamata ke-NU-an ya. Alhamdulillah hari ini sahabat, jika kita berbicara tentang politik identitas, tentu sudah sangat berubah sekali dari tahun 2019 ke tahun 2023 ini. Rasanya jika kita mengamati satu persatu apa yang didengung-dengungkan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya, juga Muhammadiyah, juga organisasi-organisasi yang lain, baik itu bersifat kepemudaan, keislaman, keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya, sampai detik ini alhamdulillah kayaknya hampir 90% berhasil ya. Jadi suhu politik 2019 itu rasanya sudah mulai hilang. Meskipun masih ada hawa-hawa panasnya ya. Sakit hati itu kan luka yang tak tampak, jadi ya wajar. Masih ada gerenjel, itu pasti ada. Tapi bahwa masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih rasional, itu iya. Kalau memang mau menjadi seorang pimpinan, pengen berkuasa, pengen memimpin dengan jalur yang baik, maka sudah seharusnya yang diutamakan itu gagasan, ide, pikiran, yang kemudian nanti presentasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mereka akan menilai kok rakyat kita. Tidak hal yang berhubungan dengan sentimen-sentimen perbedaan. Rasanya sudah menghilang itu. Kita sudah mulai menjadi masyarakat yang rasional. Jika kita berhadapan-hadapan itu kira-kira ya sudah mulai paham lah ya. Apakah ini politik agama, apakah tidak. Apakah rakyat kita sudah paham semuanya? Ya belum tentu. Masyarakat kita sudah mulai paham tentang apa itu politik identitas, apa itu sentimen agama, apa itu sentimen perbedaan. Yang kita cari itu bukan tentang mentang-mentang berbeda kemudian kita harus bertikai, bukan itu yang kita cari. Tapi yang kita cari adalah formula-formula untuk menuju Indonesia yang lebih maju, menjadi negara yang adidaya, yang diakui seluruh dunia. Jadi yang dinamakan politik identitas itu kan, contohlah sajalah, kalau kamu hitam aku putih, aku tidak mau berkawan denganmu. Ya kira-kira begitulah identitas, dan itu hubungannya dengan rasis juga nantinya, imbasnya ke situ. Kemudian mempolitisasi agama juga sudah tidak.
Karena hubungannya politik identitas ya memang politisasi agama nantinya. Kalau agamamu A, agamaku B, kita tidak boleh berkawan. Oh, tidak boleh begitu. Karena bangsa kita ini tercipta dari keanekaragaman, harus diakui itu. Tanpa berbeda mungkin bangsa ini tidak sebesar ini. Banyaklah mengenai riset-riset di dunia selain Indonesia ini, banyaklah ya. Dan riset itu menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang paling menerima perbedaan. Paling aman, paling damai, paling adem. Jika ada nanti ya gimmick-gimmick tentang politik, ya kita terima saja sebagai sebuah trik dan intrik untuk mencapai sesuatu. Itu sah-sah saja. Yang namanya bisnis saja ada marketing, dan itu kita hormati sebagai bagian dari ilmu. Karena politik itu ilmu. Dari ketiga kubu ini nantinya sahabat, lantas bagaimana dengan cawapres ini? Ya, kita coba berspekulasi sedikit-sedikit ya. Apa yang terjadi nantinya? Ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu itu. Namanya juga spekulasi. Yang menarik sahabat, bahwa ketiga kubu ini antara Ganjar, Prabowo, dan Anies, mereka semuanya sama-sama ingin mendaulat calon wakil presiden dari kalangan Nahdlatul Ulama. Semuanya mengakui Nahdlatul Ulama. Dengan begini kita bisa menyimpulkan bahwa ketiga kubu ini tidak akan bisa lepas jauh-jauh dari Nahdlatul Ulama. Meskipun di satu sisi Gus Yahya mendeklarasikan bahwa NU untuk semua. NU bukan milik satu partai politik saja. Jika ada salah satu partai yang mendeklarasikan dirinya bahwa NU itu pasti milik partai ini, itu cuma sebatas ya aku-aku. Yang namanya ngaku itu kan ya biasa saja kan ya. Sama sekali tidak dibenarkan ya.